malah bagus. Jangan takut. Sajaah itu penting. Keberanian itu penting. Daripada nanti kamu berantem di belakang setelah acara selesai, itu namanya dendam, haram hukumnya. Kalau nggak mau berantem di sini, ya sudah, taslim, salaman, maaf-maafan. Oke? Ya. Nanti ono bape nanti. Maka ikuti aja apa yang saya sampaikan. Mungkin agak panjang, tapi pelan-pelan. Karena ini bukan perkuliahan, karena perkuliahan itu saya hanya akan menjadikan highlight aja. Hanya PPT, PowerPoint gitu. Nah, dalam hal ini pengetahuan sejarah itu harus kita dapatkan. Belakang lembar sejarah nasional, baru pada mulok, muatan lokal saja. Bahwa kemerdekaan itu sejatinya bisa kita rengkuh itu merupakan peperangan yang ada itu adalah gerakan perjuangan santri dan kiai. Karena sebelum itu belum ada tentara. Tentara adanya itu setelah kemerdekaan. Ada BKR, TKR. Untuk menjadi panglima itu loh, bukan berdasarkan pangkat yang tertinggi, berdasarkan musyawarah. Kenapa? Kalau sekarang dibilang, karena semua itu adalah NGO. Semacam ormas juga. Nah, maka ini yang harus didudukkan, diketahui oleh semuanya. Begitu. Indonesia, para kiai, sejak abad 19 awal tahun 1870 itu tuanku di Bukit Ahlus Sufah sudah menyebut akan lahir, ini di Aceh, orang Aceh sana, akan lahir sebuah kerajaan di atas angin, di bawah angin itu cinta raja, cinta pemimpin, cinta warga, sejahtera, semua saling mencintai. Itulah Indonesia Raya saat itu sudah disebut. Makanya tidak salah kalau Kiai Haji Raden Asnawi itu menggubah sebuah syair. Indonesia aman-aman, Indonesia Raya aman. Antara lain begitu. Dan ini enggak banyak yang tahu hanya orang Kudsiyah, Kudus. Nah, Kiai almarhum Kiai Raden Asnawi ini wakil Rais Am pertama Nahdlatul Ulama. Rais Amnya adalah Mbah Hasyim Asy'ari. Nah, ini salah satu contoh. Di Madura pun juga demikian. Enggak mungkin Madura ini bisa digerakkan kalau penggeraknya itu bukan kiai. Muntak kiai. Gitu kan. Mustahil. Muntak kiai. Mustahil rakyat gulih. Kalau enggak kiai yang menggerakkan, mustahil rakyat itu akan bergerak itu. Maka berbahagialah panjenengan. Udah, tepuk tangannya jangan panjang-panjang. Kalau perlu nggak usah tepuk tangan, karena nyamuk itu mati karena tepuk tangan. Maka berbahagialah kalau halusnya itu ajunan semua, panjenengan semuanya itu punya kiai itu, berbahagialah. Dan semoga panjenengan semua itu benar-benar diakui, bahkan tidak sekedar santri dari Kiai Athaillah, tapi putra-putri Kiai Athaullah dan keluarga besarnya. Sehingga hidup panjenengan semua itu barokah. Nah, terkait
babak berikutnya setelah kita sadar sejarah, maka Rasulullah itu memberikan diktum. Man kana yaumuhu khairam min amsihi fahuwa maimunun. Siapapun, santri manapun, pesantren manapun yang hari ini lebih baik daripada sebelumnya, maka dia sangat beruntung. Maksudnya diberkahi. Jadi kalau hari ini, kalau kemarin itu cuma hafal juz 30, kemudian hari ini ditambah satu lagi, juz 1, maka ini santri yang beruntung. Wa man kana yaumuhu misla amsihi fahuwa maghbunun. Siapapun, santri siapapun, pesantren apapun yang hari ini kok sama dengan hari kemarin, maka dia itu tertipu. Dia itu merugi. Dalam ilmu kesehatan yang demikian itu idiot. Perlu penanganan khusus karena nggak ada perkembangan. Harus berkembang. Ketika statis gitu saja nggak boleh. Artinya Islam itu tidak memberikan ruang kepada pemeluknya untuk macet, untuk stagnan, untuk apa ya? Macet ya. Untuk tidak berkembang. Itu. Nah, penyebab macet-macet ini diantaranya adalah masa bodoh, menikmati ketidaktahuan. Ali bin Abi Thalib menjelaskan ini, faman kana yaumuhu misla amsi fahuwa maghbunun. Ada satu makalah dari Ali bin Abi Thalib itu, laula khamsu khisadin lasoron nasu kulluhum sholihin. Awwaluha al-qana'atu bil jahli. Andaikan tidak ada 5 sikap, karena ini santri pesantren, andaikan pesantren ini, santri ini tidak terkenal 5 sikap ini, niscaya semua santri ini pasti akan berkembang, dinamis. Soleh itu dinamis, tumbuh kembang secara baik. Awwaluha, yang pertama dari 5 sikap itu adalah al-qana'atu bil jahli, menikmati kebodohan, masa bodoh dengan ketidaktahuannya, gitu. Terus biarin aja saya bodoh, toh nanti aku pulang kan aku jadi juragan, bapakku kaya. Tapi ya juragan bodoh tetap aja, gitu kan? Dan itu pasti mudah ditipu oleh orang lain. Karena apa? Ketika orang ini bodoh, akan diikuti oleh sikap berikutnya, wasaniha al-hirsu alat dunya, materialistik. Segala yang dihitung itu adalah gimana kekayaan bisa aku dapatkan, hatta nyolong. Enggak pernah melakukan kreasi-kreasi upaya menanam, bagaimana supaya bisa memanen. Yang ada adalah kalau sudah ada tanaman dan punya buah, ambil. Makanya ada, kalau orang itu seperti para guru kita, para pahlawan itu, saya mengklasifikasikan dalam hal tanam menanam ini ada 3 kelas. Kelas pertama, orang yang menanam tapi tidak memanen, dan itulah wali levelnya. Enggak mencari untung sama sekali. Ya pokoknya menanam aja. Itu. Masalah panennya siapa? Biar anak turunku nanti yang menanam. Dan itu kan kakek buyut kita seperti itu. Merdeka diperjuangkan sedemikian rupa, bukan dalam rangka mencari kehormatan jadi veteran, mencari pensiunan, enggak ada. Saat itu enggak mikir sama sekali. Bahkan banyak sekali kiai yang pada saat itu mengorbankan segala jiwa raganya
Saya menyaksikan cerita, karena kalau saya menyaksikan pengorbanan beliau berarti kan saya sudah tua. Jadi saya dapat cerita, ada seorang kiai itu di medan pertempuran, dia kena sasaran bom. Beliau ini kemudian menyeret temannya. Temannya diseret misalnya gini, yang bisa diambil jempolnya. Kena bom meledak, temannya ini hilang, nggak ada. Dikira alhamdulillah teman saya selamat. Ternyata setelah dilihat, loh lah kok tinggal jempolnya. Ini terjadi gitu loh. Nggak usah tak sebutkan orangnya. Nanti sampean mencari ilmu-ilmu begituan, sudah nggak zaman. Biar itu orang-orang Palestina sana aja yang begitu gitu. Nah, nanti pakai itu. Itu pun didaftar untuk jadi veteran, untuk menjadi pahlawan setelah meninggal jadi pahlawan. Enggak mau. Karena berpesan betul kepada keluarganya itu, jangan sampai namaku tersebut dalam catatan sejarah kemerdekaan, agar anak turunku tetap bisa hidup sebagaimana mestinya. Tawaduknya luar biasa. Nah, wal hirsu 'alad dunya. Wasaniha wasalisuha apa? Tahu enggak? Yang ketiga apa? Wasyuhu 'alal fadli. Suh itu lebih parah daripada medit, daripada bakhil. Kalau bakhil itu hanya untuk kekayaannya sendiri, hartanya sendiri. Kalau suh itu menghitung kekayaan orang. Bakhil terhadap kekayaan orang, di mana orang itu melakukan hibah atau sedekah atau apa. Tanah sekian luasnya ini, pesantren ini, ternyata diwakafkan untuk pendidikan. Karena saya punya sifat suh, maka saya bilang, pendiri pesantren ini kok enggak mikir itu loh. Anaknya ini kenapa tanah segini luas ini kok diwakafkan untuk pendidikan? Kenapa enggak dipakai untuk pabrik, untuk usaha, untuk anak turunnya? Gak eman-eman itu. Itu namanya suh. Ini tuh akibat bodoh tadi itu. Setelah begitu, yang keempat adalah waria fil amal, megalomania, selalu pamer. Lah, cuma ini banyak salah artikan. Orang nggak mau melakukan laporan pertanggungjawaban, misal panitia acara ini nggak mau melakukan laporan pertanggungjawaban kepada pengasuh. Kenapa? Takut riya. Jangan Kiai, nanti riya ini. Nggak begitu. Laporan pertanggungjawaban itu harus ada. Itu ya. Kemudian yes, pokoknya suka pamer itulah, megalomania. Manggil orang untuk ngasih santunan, untuk diwartakan, itu adalah megalomania. Suka pamer. Yang itu akhirnya menjadi berikutnya, perilaku berikutnya, penyakit al-ijab birra'i, merasa paling penting, merasa paling hebat, pandangannya merasa paling benar sehingga meremehkan yang lain. Kalau sudah kena seperti ini, gagal jadi orang baik. Gitu ya. Maka jangan sampai panjenengan terkena penyakit ini. Santri, saya bisa menyatakan yang namanya santri itu ngaji itu liizalatil jahli. Gitu kan? Di pasal pertama ta'lim muta'allim itu loh. Liizalatil jahli, iya enggak? Iya enggak? Aku ya tahu ngaji taklim muta'allim rek. Dan dulu pernah hafal kitab taklim itu.
itu liatul jahli ya harus kerja keras. Tamannaita antamshi fakihan munadhiran bighairi ana'in wal jununu fununu. Kalian pengen menjadi ilmuwan, orang yang alim pilih tanding, pengen menjadi pendekar ilmu pengetahuan yang luar biasa, tapi bighairi ana'in, tanpa mau kerja keras, tanpa mau tirakat, tanpa mau belajar, wal jununu fununu, itu impian orang gila yang muncul, yang menyatu dalam diri panjenengan itu. Pengen alim tapi gak gelem sinau. Sira kepengin dadi wong kang alim lan ngerti, ora gelem sinau wong gendeng werna-werna. Cuma sayang saya nggak bisa bahasa Madura. Junun funun. Maka itu nggak boleh ada pada kalian. Yang harus dipegang tafaqquh atau ta'allam fa innal ilma zainun. Terus ta'allam fa innal ilma zainun li ahlihi wa fadlun wa inwanun likullil mahamidi. Mosok sampean kalah karo aku rek. Aku belajar ini ibtidak dulu loh. MI, Madrasah Ibtidaiyah. Ta'allam, belajarlah. Karena kemerdekaan ini, kalau merdeka 17 Agustus itu hanya merdeka dari cengkeraman kolonial. Lah panjenengan harus merdeka untuk terbebas dari cengkeraman kebodohan. Ini jihad yang lebih besar daripada sekedar menghadapi imperialisme, kolonialisme. Terbebas dari cengkeraman kebodohan, merdeka untuk mengembangkan diri. Gitu loh. Jadi freedom from, freedom to, bahasa Inggrisnya. Madura gimana? Merdeka dari itu. Merdeka dari dan merdeka merdeka. Kalau merdeka untuk merdeka kaangkoi. Untuk alim, untuk mengembangkan diri. Enggak mungkin saya tanya perkata-kata. Pokoknya merdeka dari kebodohan dan merdeka apa? Kanggui. Gitu. Jadi wis gak apa-apa wis aku gak iso basa Madura. Salah gak ono. Aku gak punya mertua Madura masalahnya. Guyu, arek cilik ngerti mertua. Gitu ya. Ta'allam fa innal ilma zainun li ahlihi. Belajarlah. Rajinlah yang belajar. Rajinlah dalam berilmu, dalam belajar ini. Kalian ini orang suci. Kalian ini orang yang dirahmati oleh Allah, dilindungi oleh sayap-sayap malaikat. Sekurang-kurangnya 70 malaikat itu melindungi kalian. Dan juga memohonkan kepada Allah agar apa yang kalian tuju itu dituruti, diijabahi oleh Allah. Maka ta'allam. Karena ilmu pengetahuan itu zainun li ahlihi, adalah perhiasan bagi orang yang berilmu. Adalah perhiasan baginya. Wa fadlun wa inwanun, dan anugerah. Dan menjadi alamat, menjadi address likulli mahamidi, untuk segala macam apresiasi, pangalembono. Nanti yang bisa melanjutkan bait yang saya sebutkan akan dapat apresiasi likulli mahamidi nanti. Tapi
Sing wis apal alfiyah. Saya apal alfiyah. Apa? Ya alfiyah itu. Apa? Alfiyah. Alfiyah. Ada jurumiyah juga ya. Jurumiyah juga ada yang dihafal. Nah, jadi oke. Jadi ta'allam. Untuk itu agar jenengan di sini itu tidak menikmati kebodohan, maka wakun mustafidan kulla yaumin ziyadatan minal ilmi fasbah fi buhuril fawaidi. Ayo bareng yuk. Wakun mustafidan kulla yaumin ziyadatan minal ilmi fasbah fi buhuril fawaidi. Saya berharap nanti ini pada hari-hari berikutnya bait-bait ta'lim muta'allim ini dijadikan wirid harian setiap tutupan mata pelajaran. Tamannaita antamshi fakihan munadziran bighairi ana'in wal jununu fununu. Sira kepengin dadi wong kang alim lan ngerti, ora gelem sinau wong gendeng werna-werna. Tepuk tangan, gak apal saire kok tepuk tangan. Jangan tepuk tangan. Kalau panjenengan itu mau mensyukuri kemerdekaan, maka tekadkan dalam diri panjenengan, haram bagiku untuk bodoh selama hidupku. Ayo, ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya berjanji sebagai rasa syukur saya kepada para pahlawan Indonesia, kepada para guru dan kiai saya, dan kepada kedua orang tua saya. Satu, saya akan patuh kepada peraturan-peraturan pondok pesantren As-Sirajiyah. Dua, saya bertekad untuk tidak puas dengan ketidaktahuan saya. Tiga, semoga Allah meridhoi saya melalui doa guru-guru saya. Oh, keren. Koyok baiat PMKNU ya. Oke. Semoga semua itu diridhai oleh Allah. Nah, selanjutnya wa man kana yaumuhu syarram min amsihi fahuwa mal'unun. Siapapun, santri manapun, level apapun yang hari ini kok lebih buruk daripada hari kemarin, fahuwa mal'unun, maka celakalah dia itu. Dia orang yang celaka. Dia orang yang terlaknat. Maka tadi itu jadikan jimat agar kita tidak menjadi lebih buruk daripada hari kemarin. Kelas 2 harus lebih pinter daripada kelas 1. Kelas 3 harus lebih alim daripada kelas 2. Kelas 4 harus lebih rajin daripada kelas 3. Kelas 5 harus lebih hebat daripada kelas 4. Kelas 6 harus lebih mumtaz. Apa mumtaz? Apa mumtaz?
Maduranya. Yang saya tanya Maduranya, Mumtaz. Apa? Mumtaz itu kamlut. Harus lebih. Mumtaz itu lebih. Pokoknya kamlut. Istimewa. Kamlut loh ya. Bukan kemelut loh ya. Begitu. Nah, itu tadi jadikan itu. Nah, yang ingin saya sampaikan dalam hal ini, sebagaimana yang disampaikan oleh Kiai itu, saya tadi dapat mandat dari Kiai Athaullah. Bagaimana anak-anak ini tidak sibuk. Di sini itu kita punya Syekhona Khalil. Di sini kita punya Batu Ampar. Ini tokoh-tokoh nasional, tokoh-tokoh yang bisa merajut menjadi rujukan semua kiai yang lain. Nahdlatul Ulama pun tidak akan pernah berdiri, lahir tanpa restu dari Syekhona Khalil. Kiai Wahab Hasbullah minta pendapat, menyampaikan ide gagasan kepada Kiai Muhammad Hashim Asy'ari sebagai gurunya untuk pentingnya organisasi perkumpulan para kiai ini. Mbah Hashim Asy'ari tidak langsung mengiyakan, tapi minta restu juga, musyawarah juga dengan Syekhona Muhammad Khalil Al-Bangkalani. Di situ. Ini akhlak santri. Jadi meskipun Mbah Wahab itu hebat, alim, ngerti dunya, tetap aja santun kepada gurunya Kiai Hashim Asy'ari. Mbah Hashim Asy'ari juga demikian, beliau itu muhaddis, ahli hadis, ahli Quran, tapi enggak semena-mena, enggak serta-merta ngambil putusan, minta pandangan juga kepada gurunya, yaitu Syekhona Khalil Al-Bangkalani di sono. Gitu. Nah, sampailah muncul sebuah isyarat riyadhah selama sekian tahun, riyadhah akhirnya muncul izin, singkat cerita muncul izin untuk melahirkan organisasi itu. Ini akhlak santri yang selalu muttasil, sanadnya muttasil. Kalau ada santri kok sanadnya enggak muttasil, itu bukan santri, itu santri palsu. Bukan orang soleh. Kayak Kan'an itu meskipun secara biologis adalah anaknya Nabi Nuh, tapi tetap bukan orang soleh. Karena mungkotek sanatnya itu. Mungkotek gerakannya dari apa yang dilakukan oleh Nabiullah Nuh alaihi salam. Gitu. Oke? Tetap ta'zim sama guru nggih. Ta'zim sama kiai nggih. Nanti ini ada pernyataan dari Syekh Ahmad Syakir dalam kitab kecilnya, dan saya suka sekali dengan kitab ini yang saya ajarkan langsung pada anak saya sebelum saya melepaskan ke tempat lain, dan ini pula yang diajarkan oleh bapak saya sebelum saya dilepaskan ke tempat lain. Ini ada satu bab menarik, kitabnya Wasoya. Ya bunayya, iyyaka antazunna anna taqwallahi fis sholati wasyami wa ghairihima minal ibadah. Fa innat taqwa yadkhulu fi kulli syai'in. Fattaqillaha fi ibadati maulaka wa la tufarrid fiha. Wattaqillaha fi ikhwanika wa la tu'zi ahadan minhum.
wattaqillaha fi baladika wala tusallit alaihi aduwa. Wattaqillaha fi nafsik la tuhmil fi sihhatika wala tatahallak illa bi ahlakil fadilah. Nah, begitu. Kalau sampean bawa pulpen bisa mencatat itu. Mun beun ngebeh pulpen, wah. Leres nih. Mun beun ngebeh pulpen, sak terusnya aku gak iso. Anda bisa mencatat itu. Wahai anakku, hindarilah. Jangan sekali-kali kamu punya prasangka, punya dugaan bahwa yang namanya takwa itu hanya ada di dalam sholat, puasa, dan ibadah-ibadah lain yang mahdhah. Tidak. Sesungguhnya takwa kepada Allah itu ada masuk dalam seluruh hal, masuk dalam segala aspek kehidupan. Oke. Fattaqillaha fi ibadati maulaka. Maka takutlah kamu kepada Allah di dalam mengabdi kepada Tuhanmu. La tufarrid fiha. Jangan seenak-enaknya, jangan sekenanya, jangan sembrono dalam peribadatan. Pesantren mendidik kalian untuk disiplin. Kalamuna lafzun mufidun kas. Terus